Ya, itu sebelah kanan itu. Ya. Ya, itu ada yang ula, ada wusta, ada aqabah. Ya, jadi orang memungut batu di sana, ya, itu dibawa ke sana dan itu melempar jumrah di situ. Ya, itu Bapak Ibu, ketika lempar jumrah itu bukan satu tingkat, itu bertingkat-tingkat. Ada tingkat bawah, tingkat atas, sampai tingkat lantai 4. Ya, itu dia. Ya. Yang jalan ini tu jalan jembatan itu jalan. Tempat lemparnya tu ula wusta aqabah itu yang bulat-bulat itu. Di situ nanti dia lempar di situ tu. Nah, jamaah umrah itu kenapa banyak yang berkumpul di Mina dekat sini? Kenapa? Mereka karena kalau sudah melempar jamaah aman sudah, selesai, tinggal melanjutkan rukun yang selanjutnya. Makanya di situ Pak, bawah-bawah tu kalau malam lempar umrah ramai tidur di jalan semua tu. Anak gadis, perempuan kaya miskin berebut hidup di jalan itu. Ya, makanya waktu saya haji itu disitulah saya mendapat hikmah. Masya Allah, ketika haji ini tidak ada kita dampak di situ anak orang kaya, pejabat, semua terus jalan. Kenapa? Supaya dapat duluan lempar jumrah itu. Ya, makanya jalan ini kan sebenarnya adalah gunung batu. Itu bisa dipahat, dibuat lorong jadi jalan. Ya, Masya Allah. Dalam lagi sana Pak sebenarnya. Jauh lagi dari sini. Jauh lagi dari sini. Ini masih kawasan orang kaya semua sini. Ini Bapak Ibu adalah gunung. Saya masih ingat dulu saya waktu haji jual mie di lorong itu lah. Ya. Jadi dulu saya waktu haji dari Yaman, jadi keluarkan uang cuma 15 juta Pak. Haji cuma 15 juta. Naik bus sehari semalam sampai di sini. Ya. Naik 15 juta itu ngutang uangnya. Jadi supaya balik modal di Tanah Suci ini dorong saya, jual mie saya, jual hajar jahanam saya. Iya, supaya dapat balik modal itu Pak. Saya masih ingat saya jual mie di sini lah. Ustadz Mulyadi pesan katanya. Ustadz Mulyadi pesan. Oh pesan. Ya, hajar jahanam. Waduh. Ustaz apa namanya tu? Yang pojok tu? Haris. Ustaz Haris ketika sebut hajar jahanam langsung berbunyi dia. Jadi Bapak Ibu ya. Ya, begitulah dia. Kita sudah keluar dari area Mina ya. Kita sudah keluar. Dan insya-Allah sekarang kita akan menuju ke Masjid Hudaybiyah, Ustaz. Ya, ke Masjid Hudaybiyah, Masjid Jirana ya. Kita akan menuju Masjid Jirana ya, insya-Allah kita akan ngambil mikot di sana. Tolong Bapak Ibu, yang paling sering terjadi ketika mengambil mikot nanti di Masjid Jirana ini, nanti kan kita yang laki-laki ganti pakai ihram, yang ibu-ibu kan nanti berwudu. Yang paling sering terjadi itu pas sampai di bus, tasnya tinggal di dalam masjid. Itu paling sering terjadi. Atau paling sering juga kehilangan uang juga paling sering. Karena apa? Di masjid itu WC-nya masjidnya tak serapi seperti di sini, tapi seperti di Masjidil Haram. Jadi bersihnya kerapiannya. Jadi mohon dapat sama-sama menjaga. Sahabat semua, kita hendak melaksanakan umrah yang kedua.
والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. Ke sini insya Allah dari bawah sekitar sejam Ustaz ya, jalan kaki ya. 2 jam. Ustaz Heri sudah pernah naik ke sini. Jadi ketika itu belum. Iya, nanti kita ke sini ya, insya Allah. Jadi didatangilah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Nah, itu lubangnya di sebelah sana itu. Nah, turun. Inilah gua Hira, para ibu, bapak, tempat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama menerima wahyu. Jadi ketika Nabi kalau orang selain Islam ini bersemedi ya, kalau beliau itu menyendiri, menyepi, di sini suatu ketika ada yang memanggil-manggil, Muhammad, Muhammad, ya Muhammad. Baginda Nabi Muhammad toleh ke kanan dan ke kiri, siapa yang memanggil? Rupanya malaikat Jibril ada di awang-awang. Malaikat Jibril ada di awang-awang, kemudian malaikat Jibril turun, kemudian memeluk baginda Nabi dengan seerat-eratnya. Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi baginda Nabi Muhammad seerat-eratnya oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab lagi, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian sekali lagi malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kemudian baginda Nabi Muhammad kembali menjawab, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengajari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dilepaskan dari pelukannya malaikat Jibril dan takutlah Nabi Muhammad ini, dan beliau pulang laporan kepada istri tercinta yaitu Ibu Khadijah.
Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu setelah bertemu dengan malaikat Jibril, beliau demam. Demamnya ini karena ketakutan. Nah itu kemudian baginda Ibu Khadijah menyampaikan nasihat kepada Rasulullah. Wahai suamiku tercinta, kamu tidak usah takut. Itu diterangkan di hadis Bukhari ya, Sahih Bukhari ada diceritakan itu. Kamu tidak usah takut wahai suamiku. Kamu selama ini adalah orang yang rajin beribadah. Kamu selama ini adalah merupakan orang yang baik. Kamu selama ini adalah orang yang rajin bersedekah. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakanmu. Nah kemudian datanglah Ibu Khadijah ini kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Alhamdulillah apa yang disampaikan guru kita, semoga apa yang disampaikan guru kita bisa kita ambil hikmahnya. Baik Bapak Ibu semua jemaah umrah Rabita Wisata yang telah berihram, guru kita telah mengingatkan bahwasanya setelah berihram, setelah Peninggalan Nabi Ibrahim dan Ismail. Sini untuk pertamanya di sini. Iya. Nah. Iya itu doa itu. Salah semuanya. Bukan. Yang belakang yang terputus. Kanan. Ini adalah peninggalan daripada Bukit Marwah, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah.